Hai, welcome back to Science Class with Bunda Sophie. Bunda Sophie. Untuk menjawab soal seperti ini, seperti biasa kalian harus menemukan dulu informasi yang bisa kalian temukan dari soal. Seperti yang pertama adalah besarnya tegangan, V sama dengan 12 volt. Kemudian ada besarnya kuat arus. Besarnya kuat arus adalah 2 ampere. Nah, kemudian kita bisa tahu juga dari soal apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah besarnya hambatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian bisa buat dulu segitiganya ya. V, kemudian I, kemudian R. Nah, yang ditanyakan adalah R. Maka untuk mencari R, kalian bisa gunakan V per I. Nah, V-nya masukkan 12 volt. Kemudian I-nya pun dimasukkan 2 ampere. Jadi besarnya hambatan dari rangkaian ini adalah 6 ohm. Biasa kalian harus mencari dulu informasi yang bisa diketahui dari soal. Yang pertama adalah besarnya tegangan 12 volt, V itu tegangan ya. Kemudian R. Nah, hambatannya. Kalian perhatikan di sini ada 2 buah bola lampu. 2 buah bola lampu ini dirangkai secara seri, maka kalian harus mencari R total ya. R totalnya kalian tinggal jumlahkan saja R1 ditambah R2. Jadi R totalnya sama dengan 3 ditambah 3, 6 ohm. Nah, kemudian kita bisa mengetahui juga apa yang ditanyakan dari soal ini adalah besarnya I atau kuat arus. Nah, untuk menjawab seperti biasa kalian buat dulu segitiganya untuk memudahkan ya. Nah, untuk mencari I, rumusnya adalah V per R. Tinggal dimasukin V-nya 12 volt. Kemudian R-nya yang ini, yang R total. R totalnya adalah 6 ohm. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Untuk soal seperti ini, kalian perhatikan terlebih dahulu jenis rangkaiannya. Kemudian, kalian cari informasi yang bisa kalian temukan dari soal. Ini merupakan rangkaian seri ya. Kenapa ini rangkaian seri? Karena terdiri dari lebih dari 1 bola lampu dan dirangkai secara seri. Nah, untuk rangkaian seri kalian harus mencari hambatan totalnya dulu, hambatan total atau hambatan pengganti ya. Untuk rangkaian seri kalian hanya tinggal menjumlahkan saja antara hambatan-hambatan yang ada dalam rangkaian. Jadi R1 ditambah R2 ya, resistor 1 ditambah resistor 2 gitu. R1-nya 3, kemudian R2-nya 1. Jadi R total sama dengan 4 ohm gitu. Ini adalah hambatan total yang bisa kita ketahui dari soal. Kemudian yang tidak perlu kita cari lagi itu adalah besarnya tegangan. Jadi tegangan sumbernya itu adalah 12 volt, tegangan total ya. Nah, kemudian kita bisa cari tahu apa saja yang ditanyakan di soal ini. Kita lihat ada arus total, ada V1 dan ada V2. Pertama kita cari dulu arus total ya. I sama dengan V per R. V-nya itu adalah besarnya tegangan, berarti yang ini ya. Nah, 12 volt. Kemudian R-nya adalah R total, berarti yang ini, per 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere satuannya. Tuh, jadi besarnya kuat arus listrik total pada rangkaian seri ini adalah 3 ampere. Kemudian kalau udah ketemu I-nya, kita bisa cari V1. Cara nyari V gimana? Oke, kita buat lagi ya untuk mengingatkan. VIR. Nah, cara nyari V berarti I dikali R. I dikali R. Karena yang dicari adalah V1, maka yang harus dicantumkan adalah R1. Masukkan I-nya adalah 3 yang tadi kita cari. Kemudian
R1 resistor 1 itu adalah 3 ohm. 3 ohm. Nah, jadi V1 sama dengan 9 volt. Gitu. Itu untuk cari V1. Kemudian untuk cari V2 sama halnya dengan cari V1, tinggal dikalikan I dengan R. Karena ini V2 maka R-nya pun R2. Masukkan angkanya, I-nya 3, kemudian R2-nya yang ini resistor 2 dikali 1 ohm, maka V2 hasilnya menjadi 3 volt. Pertama-tama perhatikan rangkaiannya. Ini merupakan rangkaian paralel ya. Jadi ini merupakan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel kalian bisa tuliskan dulu informasi yang bisa kalian dapat. Yang pertama adalah besarnya tegangan 12 volt, kemudian ada R1 ya, R1-nya 4 ohm, kemudian ada R2. Nah, ini R2. R2 sama dengan 2 ohm. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah I total, I1 dan I2. I total, I1 dan I2. Nah, untuk memecahkan soal seperti ini untuk rangkaian paralel, jika kalian tidak diminta untuk mencari hambatan totalnya atau hambatan penggantinya, maka kalian bisa mulai langsung dari mengerjakan yang I1 ya. Jadi untuk mencari I1 itu adalah V per R1 gitu. V-nya masukkan ke ini ya, pembatas soal. Nah, V-nya masukkan, V-nya adalah 12, kemudian R1-nya yang ini 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Ini adalah besarnya I1. Kemudian I2-nya kita cari juga, V per R2. Masukkan angkanya, V-nya 12, kemudian R2-nya yang ini 2 ohm. 12 dibagi 2 sama dengan 6 ampere. Nah, dari sini kita baru bisa mencari I total. I totalnya sama dengan I1 ditambah I2. I1-nya 3, I2-nya 6. Jadi I total sama dengan 9 ampere. Selanjutnya tentang rangkaian campuran. Nah, kalau untuk rangkaian campuran, di sini kita baca dulu soalnya ya. Hitunglah hambatan pengganti dari rangkaian campuran ini, kemudian hitunglah arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm. Jadi ada 2 soal atau 2 yang ditanyakan. Yang pertama cari hambatan pengganti. Ini. Kemudian cari arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm, berarti di sini ya. Nah, oke, sekarang Bunda mau jelaskan dulu. Nah, yang 6 ohm ini adalah rangkaian seri yang berdiri sendiri. Ya, jadi untuk mencari hambatan pengganti berarti R total sama dengan R seri ditambah R paralel. Ya, kalau misalnya gambarnya seperti ini. R serinya itu adalah 6 ohm. Nah, R paralelnya kita akan cari dulu. R paralelnya. Nah, perhatikan dulu. Di sini ada, nah, yang 1 ohm, 2 ohm dan 3 ohm ini sebenarnya seri. Mereka seri, tapi mereka ini paralel terhadap 12 ohm. Itu terhadap yang merah. Jadi kalau yang 6 ohm yang warna hitam itu dia seri. Kemudian yang warna biru itu juga seri, tapi yang warna biru ini paralel terhadap 12 ohm. Jadi untuk mencari R paralelnya itu dengan menjumlahkan seperti ini ya, 1/12 ditambah 1/1 ditambah 2 ditambah 3. Kenapa 1, 2, dan 3 dijumlahkan? Karena mereka seri, tapi mereka paralel terhadap 12 ohm. Jadi caranya seperti itu. Jadi 1/12 ditambah 1 per, ini 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya.
Nah, samakan penyebutnya 12. 12 dibagi 12 dikali dengan 1, hasilnya 1. Kemudian 12 dibagi 6 dikali dengan 1, hasilnya 2. Nah, berarti 1 per R paralel sama dengan 3 per 12. Nah, kalau misalnya mau cari R paralelnya, berarti dibalik. R paralel per 1 sama dengan 12 per 3. Berapakah R paralel? R paralel 12 dibagi 3, 4 ohm. Tuh. Nah, berarti hambatan totalnya itu adalah rangkaian seri tadi kan 6 ya. 6 ditambah dengan R paralel 4 sama dengan 10 ohm. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang dicari adalah I di 12 volt. I di 12 volt. Berarti V per R. V-nya itu adalah yang ini ya, 10 dibagi R-nya yang 12 volt. Perkecil aja, dibagi 2 dua-duanya. 10 dibagi 2 5, 12 dibagi 2 6. Jadi I-nya sama dengan 5 per 6 ampere. Ini I 12 volt, artinya kuat arus yang ada di hambatan 12 ohm. Selanjutnya soal tentang hukum pertama Kirchhoff ya. Kata Kirchhoff, kita ingatkan lagi, jumlah I yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah I yang keluar dari titik percabangan. Nah, kita perhatikan manakah yang termasuk I masuk. Nah, perhatikan panahnya. Kalau panahnya mengarah ke titik, mengarah atau menuju ke titik, berarti dia termasuk I masuk. Nah, berarti dalam soal ini yang mengarah ke titik atau menuju ke titik, yang panahnya menuju ke titik itu adalah I1 dan I2. Sedangkan yang warna merah ini panahnya itu menuju atau membelakangi titik ya, atau keluar dari titik atau membelakangi titik ya, tidak mengarah kepada titik, intinya gitu, tidak menuju kepada titik. Nah, berarti dia termasuk I keluar. Ada I3, ada I4 dan ada I5 gitu. Nah, sekarang tinggal dimasukin deh angkanya. I1 ini ya 5 ampere ditambah I2 1 ampere, kemudian I3 2 ampere, I4 itu adalah yang kita cari, kemudian I5 itu adalah 3 ampere. Nah, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian di sini jumlahkan angkanya 2 dengan 3 jadi 5 ditambah I4. Jadi kalau misalnya mau cari I4 sama dengan 6 dikurangi 5. I4 sama dengan 1 ampere gitu. Jadi pokoknya yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan yang keluar dari titik percabangan. Itu ini merupakan lanjutan dari hukum Ohm ya, tapi ini ditemukan oleh Kirchhoff. So, that's it. Hope you enjoy the video. See you.